Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat e-planning, berjumpa lagi dengan saya Denny Riko Suryanto selaku founder e-planning. Pada seri kali ini kita akan membahas tentang BKU dan pembukuan APBD Box Puskesmas pada penyaluran tahun 2023. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana SPJ Box itu di BKU-kan, bagaimana cara membuat BKU-nya, kemudian bagaimana cara melaporkannya, apa saja yang harus dilaporkan di dalam peng-SPJ-an Box Salur tahun 2023. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengakses demo dari aplikasi e-planning ini, bisa dilihat pada link ngaping.bloodpuskesmas.id atau bisa meng-email kepada saya untuk meminta akses pada aplikasi ini. Ya. Baik, untuk pembuatan SPJ Box BKU dan pembukaan APBD, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi e-planning menggunakan kata sandi dan username yang sudah Bapak dan Ibu miliki. Kita klik masuk, kemudian pilih tahun. Kemudian ada beberapa tombol akses. Kita pilih saja penatausahaan box. Nah, akan tampil seperti ini. Untuk pem-BKU-an itu ada di menu input, kemudian BKU bendahara. Nah, di sini akan muncul satu dashboard, saldo kas umum itu berapa, nantinya tuh saldo kas bank berapa, saldo virtual account UKM esensial itu berapa, virtual account manajemen berapa, virtual insentif berapa, kemudian dan saldo pajak terutang itu berapa. Ya, ketika kita milih nanti bulan pembukuan ini akan muncul secara otomatis. Kita pilih puskesmasnya, ya, kemudian bulan pembukuan. Nah, ini kalau bulan pembukuan Januari, nah, ini belum ada transaksi, ya. Saldo kas juga semuanya masih nol. Ketika kita akan mencetak BKU, nah BKU-nya akan nihil, ya, BKU-nya akan nihil. Kemudian ketika mencetak buku kas bank juga sama, akan nihil, ya. Ini buku pembantu kas bank. Buku pembantu kas bank itu apa? Buku yang mencantumkan nanti informasi mengenai transaksi pada pada rekening induk BNI, gitu ya. Kan kalau transaksi kepada penerima atau pelaksana kegiatan itu dia ditransfernya itu dari virtual account masing-masing, baik itu virtual account UKM atau virtual account manajemen dan insentif, ya, tidak secara langsung dari kas rekening BNI-nya, gitu ya, tapi melalui dulu virtual account. Nah, makanya kita ada beberapa buku pembantu yang akan bisa melihat saldo dari masing-masing virtual account atau buku rekening BNI, gitu ya. Nah, sehingga ketika transaksi juga kita akan sesuaikan transaksinya itu apakah transaksi penyaluran atau transaksi pelimpahan dari rekening induk ke rekening virtual account, gitu ya. Jadi ada beberapa transaksi nantinya, ya. Baik, kita simulasikan saja. Yang pertama, misalnya kita akan menerima box salur pada tahap pertama itu adalah sebesar 30% dari total anggaran kita. Nah, itu akan kita catat. Catatnya di mana? Catatnya di pada menu tombol input salur atau jasa giro. Nah, di sini di penginputan salur sebesar 30% terlebih dahulu. Jadi kita tidak akan mengisikan dulu saldo virtual account, karena saldo virtual account itu kita isi dengan proses penginputan dan finalisasi RPD di aplikasi Box Salur, gitu kan. Tetapi kalau penyaluran tahap 1, 2, 3 itu dilakukan oleh Kemenkes kepada rekening
induk BNI Puskesmas setelah Bapak dan Ibu di Puskesmas menyelesaikan laporan dari masing-masing penyaluran itu gitu kan. Tahap 1 setelah laporan 2002 kemarin beres gitu kan. Tahap 2 setelah tahap salur 1 laporannya beres gitu, baru kita inputkan salurnya. Baik, misalnya kemarin kita menyalurkan kita mendapat penyaluran sebesar 30% tahap 1 itu di bulan Maret. Nah, maka kita klik bulan pembukuannya itu adalah di Maret. Nah, di Maret. Kemudian kita klik input salur. Nah, tanggal BKU-nya atau tanggal masuknya silakan tanggal berapa di bulan Maret. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di rekening korannya. Tanggal berapa 30% itu masuk. Misalnya tanggal 20. Oke, kita tanggal 20. Kategori penerimaannya kita pilih apakah tahapan salur atau jasa giro. Karena di rekening ini memang akan ada jasa gironya gitu ya. Nah, untuk mencatat jasa giro di menu ini pula gitu. Tapi sekarang kita akan mencatat dulu tahap salurnya. Tahap salur ini, tahap salur 1 ini dihapus saja, disesuaikan ya. Untuk kegiatan UKM esensial manajemen insentif Puskesmas. Nah, penerimaannya sebesar berapa? Misalnya 200 juta. Klik simpan. Ya, klik simpan. Nah, oh maaf, ini 20 juta. Kita hapus dulu. Salah. Input salur. Atuh eta tutupannya ieu mah. Eta tutupan. Nah, kita pilih tanggal BKU. Di bulan Maret itu masuknya tanggal berapa? Pilih kategorinya, tahapan salur, kemudian ini tahap 1 penerimaannya sebesar 200 123 123. Ya, klik simpan. Nah, ini sudah masuk penyaluran tahap 1 sebesar 200 juta pada tanggal 20 Maret 2023. Nah, kalau kita cetak PDF akan muncul nah seperti ini ya. Buku kas umumnya saldonya 200 juta. Di bank itu sebesar 200 juta. Ya. Nah, ini BKU di bulan Maret. Nah, sekarang kapan kita membuat RPD, dan RPD itu disetujui oleh Dinas Kesehatan. Ya. Misalnya kita membuat RPD di bulan April ternyata, dan disetujuinya pun bulan April, difinalisasi dan disetujui oleh Dinas Kesehatan bulan April. Maka kita pilih bulan pembukuannya itu menjadi April. Nah, di sini akan muncul saldo bulan lalunya 200 juta. Karena kemarin kan di bulan Maret kita menerima penyaluran sebesar 200 juta. Nah, di buku kas umum sebesar 200 juta dan di saldo kas bank itu ada 200 juta. Dengan menu RPD kita akan mengalihkan di kas bank BNI ini ke virtual account, baik itu virtual account UKM, virtual account manajemen atau insentif. Itu dengan proses persetujuan RPD ya. Menginputnya gimana? Inputnya tinggal diklik tombol biru yang ini, input pelimpahan virtual account. Kita pilih tanggal BKU-nya pada bulan April itu tanggal berapa, misalnya tanggal 18. Kemudian tujuan pelimpahannya ke virtual account UKM misalnya ya. Kita virtual account UKM. Nah, virtual UKM esensial. Bulan apa? Misalnya bulan Januari misalkan. Kan RPD itu diajukannya per bulan ya, diajukan per bulan. Berapa di bulan Januari kita mengajukan RPD-nya untuk UKM
esensial tuh misalnya sebesar 50 juta misalnya. Nah, 50 juta. Nah, ini secara otomatis saldo pada bulan April ini kas bank itu berkurang dari yang tadinya sama dengan kas umum sebesar 200 juta menjadi 150 juta pada kas bank di rekening induk BNI, dan di saldo UKM esensial akan bertambah di virtual account tuh menjadi 50 juta karena masuk RPD bulan Januari. Nah, untuk RPD bulan Februari gimana? Bulan Februari ya tinggal di klik saja di bulan April ini masih di tanggal 18 UKM tahap salur 1 kepada UKM esensial bulan Februari 2023 sebesar berapa? 50 juta lagi misalnya ya, 50 juta lagi. Nah, terus seperti itu untuk insentif pun sama, ya. Di bulan April kemudian ini tahap 1 kepada virtual account insentif bulan Januari tidak ada insentif ya, Februari 2023. Nah, ini ya. Penerimaan sebesar berapa? 10 juta misalnya. Nah, kategorinya pilih insentif. Ya, klik simpan. Nah, sudah. Di virtual account insentif ini ada 10 juta. Nah, untuk manajemen ya sama prosesnya seperti itu, ya. Mohon maaf ini ada 500 juta pelimpahannya, ini salah ya, harusnya 50 juta, kita hapus saja. Nah, 500 juta ya, ini jadi kas bank 50 juta 140 juta karena 50 juta ke UKM esensial, virtual account insentif sebesar 10 juta. Jadi sudah tersalurkan 60 juta ya. Nah, sekarang di bulan April ini bendahara melakukan transaksi kepada penerima atau pelaksana kegiatan ya. Tinggal dari SPJ yang sudah kita buat tadi ya, SPJ sementara, kwitansi sementara, kita harus bukukan ke dalam buku kas ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal pilih input pengeluaran yang berwarna hijau ini ya. Nah, input pengeluaran. Nah, akan muncul kwitansi yang sudah kita buat ya. Tanggal BKU-nya tanggal berapa? Tanggal BKU itu kita samakan dengan tanggal transfer dari masing-masing kwitansi ya, misalnya 27 April. Sumber pengeluarannya dari mana? Dari misalnya virtual account UKM misalnya. Nah, di sini akan muncul saldo kas di UKM itu ada 50 juta. Maka jumlah kwitansi yang akan kita pilih itu tidak boleh lebih dari 50 juta karena pada klik simpannya itu tidak bisa diklik. Ini kalau 0 tidak bisa diklik. Nah, seperti ini, tinggal dipilih saja di checklist ya. Nah, ini kan sudah 1.090.000. Ini boleh disimpan seperti ini. Ataupun kalau mau mudah ya tinggal pilih saja di checklist di sini. Oh, semuanya akan terchecklist. Nah, untuk mempermudah juga, misalnya karena ini kan bulan penyaluran untuk RPD bulan Januari, kita pilih saja di sini, cari saja bulan Januari. Nah, bulan Januari.
ini akan terfilter Januari semua. Ini pilih semua ya. Ini bulan Januari semua. Kalau kita checklist bulan Januari berapa, ternyata bulan Januari itu 36 juta dikwitansikannya ya. Berarti nanti dari RPD Januari itu akan memiliki saldo nantinya ya, memiliki saldo. Ini yang bulan Januari. Untuk Februari gimana? Februari tinggal pilih lagi Februari. Nah, ini Februari ya, Januari. Nah, ini pilih Januari. Nah, kita klik simpan. Ya, klik simpan. Nah, data sudah ditambahkan. Maka akan muncul nih dari 50 juta ini akan berkurang di BKU. Di Kasbank ini akan munculnya seperti ini ya. Di buku bantu Kasbank nih akan muncul seperti ini, penyaluran ke virtual account munculnya. Tapi kalau di buku bank virtual account UKM ini akan muncul seperti ini, dari 50 juta ini disalurkan 70.000, 1 juta dan lain sebagainya ya, sampai kepada sisa 13 juta karena tadi kan 36 juta tuh di BKU kan. Bagaimana kalau ini dicetak? Nah, tinggal dicetak aja ini. Nih, ini adalah buku pembantu Kasbank rekening virtual account UKM. Dari 50 juta penyaluran, saldonya tinggal berapa? Saldonya tinggal 13 juta. Akan secara otomatis ini membuat BKU ya. Akan membuat BKU. Nah, di sini akan muncul pula pajak terutang karena pada transaksi ini ternyata ada transaksi untuk makan minum yang memotong pajak. Nah, seperti apa nih di sini? Ketika ada potongan pajak itu akan muncul diterima potongan pajak sehingga akan menambah saldo pajak terutang. Ini yang harus diinputkan pembayaran pajaknya. Nah, kita klik tanda kuning ini, tanggal dibayarnya tanggal kapan. Kalau di April juga kita tinggal pilih saja di April, tapi kalau ternyata lewat bulan, nah ini sebetulnya tidak dianjurkan. Kita tinggal pilih input pembayaran. Dibayarkan di bulan Mei ini misalnya, di loncat bulan. Atas potongan pajak yang mana yang kita bayarkan. Ya, yang 79 juta 79.000 ya, 79.000. NTB dan NTPN-nya itu silahkan diisi. Ya, NTB dan NTPN-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, di buku pajak. Nah, buku pajak akan seperti ini bentuknya. Di bulan Mei, saldonya yang bulan lalu kan 879 tuh, ada pajak yang belum dibayar kan, hanya diterima saja, dipotong saja, tapi dibayarkannya itu di bulan Mei ini sebesar 79.000. Akan bentuknya seperti untuk buku pajak. Nah, ini buku pajak ini akan sangat berguna nanti ketika pembuatan dokumentasi mulai dari SP2T sampai kepada BA Rekon nantinya ya, seperti ini. Nah, kalau sudah di BKU-kan seperti ini ya, misalnya di bulan April ini, maka kalau kita cetak kwitansinya akan muncul yang namanya tanggal pengeluaran atau tanggal kwitansinya akan muncul, dan nomor buktinya itu akan muncul. Ya, nomor buktinya itu akan muncul. Seperti ini ya, nomor buktinya akan muncul. Nah, belanja 1191 ya, seperti itu. Nah, kalau sebelum di BKU kan ini kan tidak muncul nih, tidak muncul ya, seperti itu. Jadi itu untuk proses pem-BKU-an. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa terbantu oleh aplikasi e-planning ini dalam peng-SPJ-an BOK lagi.
kami berharap bahwa Bapak dan Ibu tidak dipusingkan dengan proses pengadministrasian BOK. Silakan Bapak dan Ibu konsentrasi di pelayanan. Biarkan proses administrasi ini dipermudah dengan aplikasi yang kami sajikan pada e-planning ini. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak dan Ibu terbantu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.